Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,30% ke angka 5.356. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang hari ini mulai terlihat aktif kembali dan naik di atas resistennya. Berapa tinggi kenaikan yang akan dicapai saham-saham ini? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Antam. Saham Antam pada perdagangan hari ini ditutup naik 10% lebih ke harga 1.240. Bisa kita lihat di grafik, saham Antam saat ini trennya masih sangat uptrend. Walaupun dalam 2 minggu terakhir ini terlihat masih kesulitan untuk naik menembus resisten harga 1.150. Dan jika kita lihat, harga 1.150 dalam 2 tahun terakhir merupakan resisten yang sangat kuat untuk saham Antam. Jadi setiap kali Antam naik menyentuh atau mendekati resisten ini selalu bergerak turun. Dan minggu lalu juga Antam saat mendekati resisten ini juga masih bergerak sideways. Tetapi hari ini jika kita lihat Antam telah berhasil naik di atas harga 1.150. Kenaikan ini memang belum bisa kita konfirmasi bahwa resisten kuat ini telah terlewati. Tapi apabila kita lihat bentuk candle hari ini dengan body yang sangat solid, dalam 1 minggu ke depan Antam pasti akan break dari resisten ini. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 10% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar malah melakukan distribusi. Sedangkan dari data pergerakan asing jika kita lihat asing masih masuk melakukan akumulasi pada saham Antam. Dan bisa kita lihat 3 hari terakhir ini asing mulai masuk kembali membeli saham Antam. Jadi dari data yang kita dapat, karena kenaikan hari ini sudah lumayan tinggi dan bandar melakukan distribusi pada kenaikan hari ini, ada potensi dalam 1-2 hari ke depan Antam terkena profit taking. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham Antam, karena kenaikan saat ini sudah terlalu tinggi, paling amannya adalah tunggu Antam terkena pullback, balik kembali menuju harga 1.150 baru teman-teman entry. Jadi teman-teman tunggu dia terkena pullback mendekati harga 1.150, apabila tidak rebound teman-teman bisa ikutan entry. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Antam di harga bawah, apalagi yang berada di harga 900 ke bawah, menurut saya saat ini saham Antam sangat layak untuk di hold. Apalagi potensi atau sentimen positif untuk kedepannya masih sangat bagus. Dan untuk technical jika kita lihat dari data 3 tahun terakhir, saat ini kenaikan Antam merupakan harga tertingginya. Jadi ada potensi apabila terkonfirmasi break dari harga 1.150 ini, target berikutnya adalah di harga 1.500. Jadi saran saya untuk teman-teman memang fokusnya trading jangka panjang atau investasi, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi hold saja selama uptrendnya belum patah. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Inco. Saham Inco hari ini juga ditutup naik 6% lebih ke harga 4.550. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini Inco juga bergerak uptrend. Dan saat ini juga telah berhasil naik di atas resisten di harga 4.350. Jadi sama seperti saham Antam, saham Inco juga dalam 2 minggu terakhir ini gagal break dari resisten harga 4.350. Jadi setelah gagal break, Inco bergerak sideways. Dan hari ini berhasil naik di atas resisten ini. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Sekarang coba kita flashback seperti saham Antam tadi. Untuk saham Inco, harga tertinggi masih ada di harga 4.650. Jadi masih ada satu resisten yang harus ditembus saham Inco. Jadi beda dengan saham Antam yang saat ini merupakan harga tertinggi dia dalam 3 tahun terakhir.
Sedangkan untuk saham Inco dalam 3 tahun terakhir, Inco masih sempat naik mendekati harga 4.650. Jadi masih ada satu resisten saat ini di harga 4.600 sampai 4.650. Tapi untuk tren saat ini Inco juga masih bergerak sangat uptrend. Dan sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 6% ini. Teman-teman bisa lihat dari data broker summary ini, bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan asing juga hari ini terlihat masuk melakukan akumulasi. Dan sekarang kita lihat data pergerakan asingnya. Dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat untuk saham Inco 4 hari terakhir ini, asing sudah mulai masuk kembali memberi saham ini. Jadi untuk saham Antam tadi 3 hari terakhir, sedangkan Inco udah dari 4 hari terakhir, asing sudah mulai masuk kembali. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat Inco juga masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan untuk jangka menengah. Jadi dalam 1 bulan ke depan, tren Inco masih akan bergerak uptrend. Untuk target terdekat saat ini jika kita lihat berada di harga 4.800 di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang ingin trading jangka pendek pada saham ini, bisa take profit apabila terlihat Inco mulai turun saat menyentuh atau mendekati harga 4.800. Tapi apabila tujuannya memang untuk investasi atau trading jangka panjang, saham Inco juga masih sangat layak untuk di hold. Karena sama dengan saham Antam, sama-sama di sektor nikel yang potensi untuk kedepannya masih sangat bagus. Jadi masih bisa di hold untuk saat ini karena sama-sama juga masih bergerak sangat uptrend saat ini. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham ERA. Saham ERA pada perdagangan hari ini ditutup naik 5% lebih ke harga 1.860. Bisa kita lihat di grafik secara tren, ERA juga masih bergerak uptrend. Dan dalam 2 minggu terakhir ini juga terlihat masih gagal break dari harga 1.800. Dan hari ini ERA berhasil naik di atas resisten ini. Tapi sama dengan saham Antam, kita masih belum bisa mengkonfirmasi bahwa resisten ini telah terlewati. Karena candle masih berada dalam garis resisten ini. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hampir 6% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar malah melakukan akumulasi dengan jumlah besar pada kenaikan 6% ini. Dan asing juga terlihat masuk melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat 4 hari terakhir ini juga asing mulai masuk kembali memberi saham ini. Jadi walaupun sama seperti saham Antam dan Inco, walaupun dalam 1 minggu terakhir ini ketiga saham ini bergerak sideways, tapi asing mulai masuk. Dan pada saat kenaikan ini, asing juga masih terus melakukan akumulasi. Jadi ini merupakan sentimen positif pada ketiga saham ini. Karena asing masih terus entry membeli saham seperti Inco, Antam maupun ERA. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya dalam 1 minggu ke depan juga ERA masih berpotensi untuk lanjut naik dan mencapai target terdekat yang menurut saya di harga 2.000. Jadi ERA masih ada potensi untuk naik menuju harga 2.000 yang juga merupakan resisten berikutnya. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham ERA di harga bawah, menurut saya saham ERA juga masih sangat layak untuk di hold. Kan jika kita lihat, support di EMA 50 dan 150 juga merupakan support yang sangat kuat. Jadi apabila teman-teman telah berhasil membeli di sekitar daerah support ini, hold saja dan take profit apabila terlihat garis uptrend dari saham ERA ini telah patah. Selama belum patah, hold saja terus karena masih ada potensi untuk naik menuju harga 2.000 dan masih ada potensi untuk break dari harga 2.000 ini. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry saat ini, sebaiknya tunggu di sekitar harga 1.800. Jadi tunggu ERA terkena pullback dulu dan rebound baru teman-teman entry. Karena kenaikan hari ini juga lumayan tinggi dan ada potensi dalam 1 minggu ini juga ERA terkena profit taking sementara. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.